Halo semuanya, jadi di video kali ini gue akan membacakan komentar yang baru-baru ini gue dapet. Gue juga sedikit tertarik sih sama komentarnya. Oke, dia komentar ke video gue yang paling baru kemarin, yang video yang gak jelas itu, kehilangan barang judulnya. Oke, langsung aja. Saran sekaligus kritik buat masnya, mending hapus channel kalau ingin cari duit. Karena menurutku Indonesia butuh konten kreativitas, kalau bisa meningkatkan kualitas video ataupun kreativitas. Tolong banget, harus ada special personality ataupun konten kreatif yang menarik dan bermanfaat bagi pemuda. Kalau buat YouTube dengan tujuan kurang jelas, bahkan cuman untuk dapat duit, mending kita realistis dan membiarkan orang-orang yang benar-benar kreatif yang mengisi dunia per-YouTubean. Mas ataupun kita lebih baik belajar yang rajin di sekolah karena harus realistis, cari hobi di bidang bela diri ataupun olahraga, atau hal lain yang bermanfaat bagi mas atau orang lain. Kalau buat konten-konten gak jelas seperti ini, apakah ada manfaat bagi orang lain? Mari explore hobi dan kemungkinan bakat lain. Maaf banget mas, jangan tersinggung. Oke, dan di sini gue udah balas ya. Dapat komentar yang kayak gitu, gue seneng sih. Apa ya, lebih bisa memutar otak gue lah. Komentar gini kan lebih berat ya, maksudnya kita kalau balas yang pasti ya mikir-mikir juga lah. Oke, gue balas. Kritik itu nggak ada yang suruh hapus channel bro. Kenapa gue bilang gitu? Karena arti dari kritik itu sendiri adalah kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Oke, memperbaiki dan membantu ya di situ ya, bukan memberhentikan. Oke, terus gue bilang, lu tahu arti kritik apa enggak? Di sini gue itu mengartikan dia itu ngehujat lah ya, dia benci aja lah sama gue, karena menurut gue kalau orang yang bener-bener kritik tentang performa gue di YouTube ini, nggak mungkin dia ngesuruh gue untuk berhenti. Karena ya semua orang bebas gitu loh, ngapain, YouTube kan platform untuk semua orang, lu bisa masuk, lu bisa keluar juga sesuai keinginan lu. Jadi ya nggak ada alasan buat lu bilang lu berhenti aja dah, nggak ada. Jadi kita lanjut. Kalau mau menghujat monggo silahkan, nggak usah sok-sopan. Kalau saya pengen nyari duit, saya udah nyerah dari dulu. Saya udah 6 tahun nge-YouTube dan memang nggak naik dari dulu. Gue udah nge-YouTube 6 tahun dan ya memang dari dulu ya gini-gini aja. Tapi saya fine-fine aja. Saya emang pengen share apa yang pengen saya share. Semua orang ya mulai dari bawah. Gara-gara video saya jelek, bukan berarti seterusnya akan jelek. Inti komen panjang-panjang dan saya berharap dapat saran bagus dari inti. Tapi sayang komen inti gak bermutu, cuman bisa menjatuhkan tanpa ngeliat susahnya proses yang dijalani. Gue akan beda lagi komen gue ini ya. Gue bikin YouTube bukan karena gue pengen cari duit. Gue gak pengen terkenal. Ya kalau pengen sih ada lah, sedikit ada. Gue juga gak mau menafik lah. Tapi tujuan gue bukan itu sebenarnya. Gue itu pengen nge-share apa yang memang iya pengen gue share aja. Jadi kadang-kadang videonya memang gak jelas. Dan yang gue bilang lagi, kritik itu nggak ada kritik yang nyuruh buat hapus channel. Karena ngeritik itu kan memperbaiki lah apa yang salah di titik kita dan ditingkatkan. Kalau dia cuma ngelihat, wah ini kayaknya salah deh, lu berhenti aja, ya itu namanya yang ngehujat. Itu sama aja kayak head comment. Dia balas lagi, gue maklumin sih kalau mental lu nggak mau terima saran dari gue. Gue coba ngingetin, realistis aja bro, apalagi udah 6 tahun. Lu mau terkenal atau buat konten gak jelas? Dimana letak kreativitas di video-video lu? Mending kerja cari kesibukan atau belajar. Cukup jadi penikmat bro. Kasih orang lain kesempatan yang mungkin punya potensi kreativitas. Mending usaha yang lain. Kalau lu gak mau terima saran gue gak apa-apa. Baru dikasih saran dikit aja tanggapan lu udah kayak gini. Mental tempe adanya. Kalau emang mau terus melanjutkan YouTube, ya naikin kreativitas di video lu dong. Lu sadar gak konten lu gak jelas semua? Dikritik dikit langsung kesulut. Kita hidup mah realistis aja bro. Oke, dia bilang realistis. Ya oke lah. Dia bilang awal-awal, maklum sih kalau mental lu gak mau nerima saran dari gue. Yang pertama, gue nerima saran dari lu. Buktinya gue gak hapus komen lu, gue gak report, gue gak apapun. Iya gue biarin lah. Ya memang itu ya komentar orang lain. Tapi masa sih gue gak boleh balesin komentar lu? Dan lu komen juga di channel gue, lu komen di video gue. Masa gue gak boleh sih balesin gitu loh? Karena kan gue juga pengen gitu loh balesin komentar orang. Dan dia bilang, di mana letak kreativitas di video-video lu? Mending kerja cari kesibukan atau belajar, cukup jadi penikmat bro. Gue itu bukan channel yang kreatif banget. Kalau lu udah lihat thumbnail,
profil gua, foto profil itu udah nggak jelas banget memang. Kalau lu mau cari kreativitas, lu cari di Aulion, itu bagus channelnya. Jangan cari di sini, salah. Dan dia bilang kerja cari kesibukan. Ya itu terserah gua lah, ini hidup gua, yang buat video ini juga gua, yang ngedit juga gua, yang usaha juga gua, lu ngapain gitu. Nah terus dia bilang lagi, kalau lu nggak mau nerima saran gua ya nggak apa-apa. Dia tadi udah gue jelasin kalau gua terima, dan ya memang itu hak gua buat ngebales dong, karena ya ini channel gua gitu loh. Dia balas lagi, nggak menjatuhkan tapi mengajak lu realistis. Ya kalau lu nggak menjatuhkan, ngapain lu nyuruh gua untuk berhenti gitu. Lu komen awal-awal aja udah hapus channel, ya orang-orang ya pasti, kebanyakan pasti akan mikir ya lu menjatuhkan lah, orang lu nyuruhnya hapus channel kok, bukan memperbaiki kok. Ya sebelum kita lanjut, dia bahas lagi, konten ente lebih gak bermutu. Udah tahu konten gua gak bermutu, dikomenin, dikritik, terus dipantengin juga. Terima kasih sudah menonton konten yang tidak bermutu ya dari saya. Terus gua balas lagi lah, udah gua bilang kalau gua ngincer terkenal, gue udah berhenti dari dulu. Masih ngeyel, kasihan ya anda nggak bisa baca. Gue memang pengen lah terkenal tuh ada sedikit, gue yakin. Tapi kalau gue emang ngincar itu dari awal, gue mungkin udah berhenti main dari dulu. Karena gue ini udah lama banget gitu loh nge-YouTube, dan ya nggak pernah naiknya cuma 1, 10 subscriber. Ya cuma segitu-segitu aja. Tapi ya gue fine-fine aja, karena ya bukan itu tujuan yang utama waktu gue bikin YouTube. Gue bales lah, lu ngeritik kok nggak mau dikritik, maunya apa? Katanya dewasa, aku nggak mau dikritik balik. Ya bener dong, kan dia komen kritik gue, dan gue merasa ya bukan itu gitu loh tujuan gue, dan dia ngeritik hal yang salah dari gue. Nah ketika gue membenarkan hal yang salah itu, kok dia nggak mau gitu loh, gimana? Tapi dia balas lagi, maksud lu ngincer duit? Sebenarnya dari komen ini gue udah males sih, soalnya dia nggak jelas sudah. Maksud lu ngincer duit? Ya udah, moga dapet duit dan konten lu berkembang. Gue dukung kalau emang lu ngotot nge-YouTube, tapi kritikan gue yang paling keras, tolong tingkatin mutu konten lu, minimal menghibur atau mengedukasi masyarakat. Intinya jangan tambah merusak isi konten-konten YouTube di Indonesia. Udah banyak YouTuber berkualitas pensiun gara-gara YouTuber sensasi dan gak jelas, merajai trending dan terkenal. Gua harap suatu saat lu jadi YouTuber yang berkualitas dan dikenal banyak orang, dan sesuai keinginan lu. Semoga rezeki lu tercukupi, tapi inget, mutu konten lu ditingkati. Gue akan bahas komentar dia dari awal ya. Udah gue bilang berkali-kali, gue nggak ngincer duit, gue nggak ngincer terkenal pas gue bikin channel YouTube. Semoga konten lu berkembang. Oke, terima kasih. Gue dukung kalau emang lu ngotot nge-YouTube, tapi kritikan gue yang paling keras. Sebenarnya kritikan lu itu nggak keras, itu kritikan yang wajar sih sebenarnya. Tapi memang gue suka sih balesin komentar orang di video gue. Lanjut lagi, tolong tingkatin mutu konten lu, minimal menghibur atau mengedukasi masyarakat. Oke, gue akan tingkatin baik-baik ya. Gue berusaha lah mas ya, masih belum bisa mungkin sekarang, tapi beberapa waktu ke depan mungkin gue bisa lah. Ya doakan. Intinya jangan tambah merusak isi konten-konten YouTube Indonesia. Udah banyak YouTuber berkualitas pensiun gara-gara YouTuber sensasi dan gak jelas merajai trending dan terkenal. Gini bro, penonton YouTube dulu sama sekarang itu beda. YouTube zaman dulu itu nggak semua orang bisa ngakses. Hanya orang-orang yang tertentu lah yang bisa ngakses YouTube secara leluasa. Sedangkan sekarang, YouTube ini sudah jadi industri gitu. Penonton dari manapun, usia berapa aja itu bisa ngakses dengan ya sesuka hati mereka gitu. Kalau lu bilang udah banyak YouTuber yang berkualitas pensiun, ya itu masalah mereka. Kenapa nggak mereka lanjutin? Jangan gara-gara lu gagal, lu menyalahkan orang lain untuk kambing hitam aja. Kalau emang resah sama YouTuber sekarang, ya lu bikin sesuatu yang memang bisa narik penonton gitu loh. Bukan malah nyerah, pensiun, ya jangan. Berarti lu emang menyerah dengan keadaan dan lu gak mau usaha lagi. Gua harap suatu saat lu jadi YouTuber yang berkualitas dan dikenal banyak orang. Oke, thank you. Dan sesuai keinginan lu. Semoga rezeki lu tercukupi, tapi inget mutu konten lu tingkatin. Terima kasih lah buat komentar lu yang mendoakan gua mungkin ya. Oke, gua sangat berterima kasih buat orang yang kayak lu ini ya. Tapi tolong lah bro, kalau lu emang mau kritik, lu harus pahami dulu apa sih itu kritik, lu ngapain ngeritik dia, dan buat apa lu ngeritik dia, apa yang mau lu sampein gitu loh buat dia. Kalau lu kritik cuman suruh hapus channel, ya itu bukan kritik bro. Mungkin itu saja sih video gua kali ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.